Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, senang rasanya dan bahagia jika Tuhan memperkenankan kita untuk bangun kembali dari tidur lelap kita masing-masing. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita luangkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan di pagi hari yang cerah ini, karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk bangun kembali dari tidur lelap kami masing-masing, agar kami boleh melanjutkan tugas-tugas kami pada hari ini juga. Tuhan, perkenankan kami untuk disapa dan dibekali oleh firman-Mu sebelum kami memulai tugas-tugas kami hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk menerimanya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita pada hari ini, sebagaimana dituliskan di Almanak HKUP pada hari ini, tanggal 30 Agustus 2021, tertulis di Lukas 5 ayat 5, isinya demikian. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dalam bahasa Batak Toba demikian disebut, "Gabenina si Simon ma mangalusi, Guru, mani pak saperginon do uharjon hami, swadong dapon, alai mangasahon hatami, olo do hami, su mampakon." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan atau santapan rohani pada hari ini mengingatkan kita tentang aktivitas Yesus di Danau Genesaret. Yesus naik ke perahu milik Simon dan mengajar mereka di perahu tersebut. Lalu Simon sebagai seorang nelayan sibuk di kebiasaannya untuk menjala ikan. Namun Simon tidak berhasil. Yesus melihat ketidakberhasilan Simon. Lalu Yesus menyuruhnya baginya untuk menebarkan jalannya. Simon menerima suruhan atau perintah Yesus tersebut. Namun berbeda dengan kebiasaan yang Simon lakukan. Namun bukan perbedaan itu yang penting menurut Simon. Yang paling berharga dari Simon adalah dia mau menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Lalu Simon melakukan apa yang oleh Yesus perintahkan kepada dia. Maka dia berhasil, dan hasil yang sangat memuaskan. Hampir-hampir jalannya robek karena banyaknya ikan yang didapat oleh Simon. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini mengingatkan kita, menyegarkan semangat kita bahwa hidup dengan atau bersama dengan Yesus adalah hidup yang membuat kita, yang memampukan kita boleh merasakan kehidupan yang baru. Kebersamaan Allah dengan kita atau kebersamaan kita dengan Yesus akan membuka kesempatan bagi kita untuk keluar dari setiap persoalan hidup, untuk boleh melihat hasil yang memuaskan, hasil yang menggembirakan bagi kita masing-masing. Kehadiran Tuhan atau kebersamaan dengan Tuhan bukan dia hanya menemani kita sebatas duduk, tapi kebersamaan atau kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing adalah untuk membaharui, untuk memberikan kesempatan, untuk membuka lebar-lebar peluang untuk hidup dalam apa yang Tuhan ingini, untuk hidup boleh merasakan apa yang Tuhan berikan
kepada kita masing-masing. Itulah yang kita lihat di Simon sebagai yang boleh disebutkan telah ahli dalam tugasnya sebagai nelayan ikan. Namun Simon walaupun boleh disebut telah ahli dalam teori bahkan dalam prakteknya, namun dia juga boleh gagal. Dia juga mengalami ketidakberhasilan. Maka dari sana kita lihat tidak secara otomatis bahwa dengan lamanya kita melakukan tugas-tugas kita, walaupun itu memang talenta kita atau walaupun di situ memang skill kita, tapi boleh kita juga di hal-hal tertentu boleh mengalami ketidakberhasilan. Namun saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dengan bersama Tuhan, dengan kemauan kita membukakan hati untuk dipimpin, untuk dituntun, dan untuk dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas kita, kita akan melihat dan merasakan bagaimana Tuhan memperhatikan kita, bagaimana Tuhan memampukan kita, bagaimana Tuhan memberikan kita kesempatan keberhasilan, bukan sebatas apa yang kita inginkan atau idam-idamkan, tetapi sukacita kita akan menjadi bertambah sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada kita masing-masing. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini di hari pertama di minggu ini, atau boleh dikatakan di awal minggu ini, kita akan mulai atau akan melanjutkan tugas-tugas kita sebagaimana mungkin yang kita rencanakan. Mungkin di masa-masa yang lalu atau katakanlah di minggu yang lewat, kita boleh mengalami ketidakberhasilan. Namun Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menyuruh kita, sebagaimana Dia menyuruh Simon, ketaatan, kemauan Simon untuk disuruh, di sanalah terlihat dan nyata keberhasilan Simon. Maka kita pun akan dimampukan Tuhan, dan itulah memang pengharapan kita, saudara sekalian. Jangan ketidakberhasilan, ketidakberuntungan, bahkan kegagalan kita katakan di masa lalu menutup kemungkinan kita untuk melihat yang lebih baik. Sebab Tuhan menyuruh kita dibangunkan dari tempat tidur kita masing-masing. Itu pertanda juga bahwa Tuhan menyuruh kita. Maka mari kita sebut atau akui seperti yang Simon akui, karena Engkau menyuruh aku akan melakukannya. Biarlah itu yang memotivasi kita, saudara sekalian, untuk melanjutkan tugas-tugas kita, untuk merasakan betapa nikmatnya hidup, betapa indahnya hidup yang disertai oleh Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah melakukan suruhan Tuhan, karena Tuhan tidak asal menyuruh kita, tapi Dia mau membuat kita lebih dan semakin lebih dan semakin bertambah-tambah. Simon bukan lagi halnya nelayan ikan, tetapi dia telah dijadikan Tuhan menjadi pencala manusia, tentu yang membawa banyak orang untuk kenal, untuk percaya, dan untuk merasakan berkat Tuhan. Di sana kita lihat Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat bagi semua. Itulah sukacita kita pagi hari ini untuk melanjutkan tugas-tugas kita. Marilah kita atau saudara kita awali dan kita lakukan aktivitas kita dengan selalu mentaati perintah Tuhan, atau dengan mengutamakan suruhan Tuhan, karena Dia mau engkau, kita semuanya berhasil. Selamat menuruti perintah Tuhan, dan Tuhan akan menambahkan sukacita kita semuanya. Amin. Kita berdoa.
Kembali kami bersyukur kehadirat Tuhan, karena kami merasakan sukacita yang dari Tuhan, yaitu Tuhan mau memakai kami, Tuhan mau melayakkan kami untuk melakukan tugas-tugas kami. Dan di tugas-tugas kami itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkaulah yang menyuruh, yang mengutus kami untuk menjadi berbuah. Berangkatkan kami semuanya Tuhan, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kebahagiaan, dan juga dikuatkan oleh penyertaan-Mu, agar kami boleh selamat untuk melakukan tugas-tugas kami hari ini. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang katakanlah mereka sedang mengalami banyak kesulitan. Kami tidak boleh memberikan apa-apa kepada mereka, tapi kami mau mendoakan mereka, mampukan mereka Tuhan, layakkan mereka juga untuk menerima kuasa dari Tuhan di setiap persoalan hidup yang mereka hadapi. Terlebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini, yang sampai saat ini masih belum kunjung hilang dari bumi Indonesia, khususnya dari kota kami Jambi ini. Biarlah penyertaan Tuhan selalu menjaga kami. Biarlah dengan penyertaan Tuhan kami semakin dikuatkan, daya tahan tubuh kami semakin kuat, sehingga kami boleh sehat, selamat untuk melanjutkan tugas kami dan juga merasakan sukacita yang dari Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom dan salam sehat buat kita semuanya. Horas.